Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Jovin Saputra. Saya dari kelompok 2. Saya akan presentasikan UAS yang berjudul nomor pokok wajib pajak. Pengantar. Yang pertama, NPWP adalah identitas resmi wajib pajak Indonesia. Yang kedua, diperlukan dalam setiap aktivitas perpajakan seperti pelaporan, SPT, pemotongan, dan pembayaran pajak. Yang terakhir, wajib dimiliki oleh individu maupun badan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengertian NPWP. Yang pertama, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Yang kedua, digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dasar hukum Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum NPWP. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pengertian undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur ketentuan umum dan tata cara dalam bidang perpajakan di Indonesia. Isi pokok meliputi yang pertama yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, jenis surat yang digunakan dalam administrasi perpajakan, SPT, SKP, SKBPKB, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Yang terakhir yaitu ketentuan pemeriksaan, keberatan banding, dan sanksi perpajakan. Undang-undang ini adalah payung hukum utama dalam sistem administrasi perpajakan sebelum diperbarui oleh undang-undang perubahan berikutnya. Yang nomor 2 yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 KUP. Pengertian undang-undang ini adalah amandemen keempat dari Undang-Undang KUP yang bertujuan untuk menyempurnakan administrasi perpajakan agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum. Perubahan penting meliputi yang pertama penegasan hak dan kewajiban wajib pajak, yang kedua sanksi yang lebih proporsional, yang ketiga penguatan sistem self-assessment, yang ketiga penguatan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam penegakan hukum, dan yang terakhir perbaikan prosedur keberatan dan banding. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Pengertian undang-undang ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memperkuat sistem perpajakan nasional agar lebih adil, efisiensi, dan inklusif. Cakupan utama yaitu reformasi pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, pengenalan tarif PPN baru naik menjadi 11% dan 12%. Ketentuan mengenai NPWP format baru berbasis NIK, yaitu yang ketiga penerapan program pengungkapan sukarela. Nah, masuk ke bagian nomor 4 yaitu per 04/PJ/2020 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP. Pengertian per tersebut, peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur prosedur pendaftaran untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak NPWP. Pengaturannya yaitu yang pertama tata cara pendaftaran wajib pajak orang pribadi dan badan. Yang kedua, pendaftaran secara elektronik dan manual. Kewajiban pemutakhiran data oleh wajib pajak
Dan yang keempat, persyaratan dokumen dan proses verifikasi. Yang terakhir, prosedur pengaktifan dan penghapusan NPWP. Ini mendukung digitalisasi dan pelayanan pajak yang lebih efisiensi. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 garing PMK 03 garing 2022 tentang NPWP format baru. Pengertian PMK ini mengatur implementasi NPWP format baru berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki subjek yang wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang dimana di sini ada beberapa poin penting untuk subjek. Poin pertama yaitu orang pribadi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif memiliki penghasilan kena pajak. Poin kedua, di sini ada badan usaha atau CV, PT, firma dan lain-lain. Poin ketiga yaitu bendahara sebagai pemotong atau pemungut pajak. Untuk poin yang keempat atau yang terakhir yaitu ada BUT atau bentuk usaha tetap, yang dimana dasar hukumnya itu adalah pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP, yang isinya itu adalah yang mengatur tentang kewajiban pendaftar wajib pajak dan pelaporan usaha untuk pengukuhan penguasaan kena pajak. Masuk ke selanjutnya yaitu ada fungsi NPWP. Yang pertama adalah identitas resmi wajib pajak. Yang kedua ada sarana untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, syarat dalam transaksi finansial, misalnya membuka rekening, pengajuan kredit. Dan yang terakhir, diperlukan dalam laporan dan pembayaran SPT tahunan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur pendaftaran nomor pokok wajib pajak, yaitu melalui website. Yang pertama kita akses https://cortex.djp.pajak.go.id. Setelah itu kalau sudah selesai mengakses, maka kita daftarkan akun kita. Setelah akun kita sudah terdaftar, maka konfirmasi NIK kita, yaitu apakah NIK kita sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar, maka kita tinggal login. Kalau belum terdaftar, maka kita daftarkan dulu. Setelah itu isi data pribadi kita, yaitu seperti nomor, alamat, dan lain-lainnya itu. Setelah itu verifikasi email dan nomor HP kita. Kalau sudah terverifikasi email dan nomor HP kita, maka kita unggah dokumen pendukung kita, yaitu KTP maupun paspor. Dan selanjutnya kita tambahkan data keluarga kita. Kalau sudah ditambahkan data keluarga kita, maka kita lengkapi sumber penghasilan kita. Setelah itu isi kode KLU dan alamat. Masukkan kode kita, yaitu yang sesuai. Setelah itu isi alamat domisili dan alamat sesuai KTP kita, sesuai dengan dokumen yang sudah kita upload sebelumnya atau dokumen resmi kita. Setelah itu verifikasi data dan foto. Kalau sudah terverifikasi data dan foto kita oleh sistem, maka kita ajukan permohonannya. Biasanya itu waktunya penerbitan maksimal 1 hari kerja sejak data sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya yaitu sanksi ketika seseorang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, yaitu yang pertama, tarif PPh 21 lebih tinggi 20% bagi karyawan tanpa nomor pokok wajib pajak, yaitu sudah tertera pada pasal 21 ayat 5A UU PPh. Selanjutnya yaitu dikenakan denda administratif jika tidak patuh melapor. Dan tidak enaknya kalau tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, yaitu kesulitan dalam kegiatan administrasi keuangan, misalnya ketika kita melakukan kredit, tender, dan lain-lainnya gitu.
Selanjutnya saya akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak terbaru, yaitu menggunakan nomor induk, yaitu nomor induk ini digunakan untuk perorangan atau pribadi. Ini digunakan bertujuan untuk integrasi data serta penyederhanaan administrasi dan penguatan sistem pajak digital, sehingga lebih fleksibel dan lebih mudah untuk kita mengajukan nomor pokok wajib pajak. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.